SMP 149 yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 149 yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kita bareng biar semua pada segar lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Ya, Bapak Ibu saudari menunggu, tak kenal maka sayang. Nama saya Muhammad Pak Indrawan. Saya bekerja di SMP Negeri 29 Jakarta di Majestic. Gitu. Jadi kita sama-sama guru, sama-sama pendidik. Iya. Ya, kemarin saya dikabari sama Pak Irwan minggu lalu untuk membahas tentang PPD berbasis data mengenai rapor pendidikan. Tempatnya di mana ya? Tempatnya di bukan di sekolah tapi yang hari Sabtu Minggu. Pondok Tidak, ya. Terus berubah kembali. Ngabarin saya, Pak Haji mah bisa nggak saya izin dulu, kalau diizinin saya berangkat, kalau enggak ya minta yang lain. Ternyata alhamdulillah tadi saya izin, boleh berangkat. Alhamdulillah sampai di sini bertemu dengan Bapak Ibu. Tadinya mau dimakan di sini, cuman nanggung pas di Tanjung Kasablanka dan masjidnya sebelah kiri, belok situ dulu, muter-muter di sini. Alhamdulillah akhirnya sampai di sini. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi saya tanya ke anak, ketemu di anak kan sempat ngasar SMP 149 di mana di sana kan? Oke. Dia masih pakai baju putih biru. Tadi ada sholat Jumat nggak? Iseng saya tanya. Ada sholat Jumat nggak? Ada. Terus tadi khotbahnya tentang apa? Wah, sini lupa Pak. Ini saya iseng aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti akan nyangkut kepada literasi. Gitu. Nah, tadi saya tanya anaknya, alhamdulillah ngasih jalurnya benar, nggak salah. Jadi saya sampai di sini dengan selamat dan saya lihat gedungnya luar biasa. Baru masuk disambut dengan anak pramuka lagi latihan, masuk ke dalam disambut dengan band. Saya tanya Mas Satpam, lagi latihan apa? Band. Oh mantap nih. Terus anak-anak itu yang bawa bendera latihan apa? Nggak marching band gitu. Keren nih. Berarti besok ada lomba ikut kali ya Bapak Ibu yang hari Minggu. Minggu depan tanggal 10 kalau nggak salah. 10 besok. Iya. Oh ikut deh. Kasih band. Iya mantap. Ya Bapak Ibu, yang pertama kesan saya masuk ke 149 ini sekolahnya nyaman. Iya. Kenapa nyaman? Karena jauh dari mana-mana. Iya. Karena saya masih bilang yang satunya tuh yang sampai SMP 100 ya. Iya, itu kadang nggak bisa maju lagi. Nah, saya tanya di situ sama anak. Nah, sampai di sini nyaman sekali, hijau, asri untuk kegiatan pembelajaran. Saya yakin banyak apa ya yang bisa diulik gitu. Karena saya senang ngulik Bapak Ibu.
saya di 2020 alhamdulillah diminta oleh Kementerian BSKP untuk menyusun standar yang sekarang sudah jadi 5 standar. 1 standar lulusan, itu patokan kita Bapak Ibu. Kedua adalah standar isinya apa. Yang ketiga adalah prosesnya bagaimana. Yang keempat adalah penilaiannya seperti apa. Dan yang terakhir kemarin adalah standar pengelolaan. Mengelolanya bagaimana? Karena standar ini hampir setahun Bapak Ibu, yang terutama standar pengelolaan kita gontok-gontokan di jumlah rombel. Mungkin di DKI jumlah rombel 32 aman, tapi di daerah nggak bisa. Ada yang cuma 2 orang satu kelas, ada yang 10 orang, apalagi yang di pelosok. Itu sangat mengkhawatirkan. Jangankan jauh-jauh, di Tangerang Bapak Ibu 1 SD kemarin hanya ada 5 peserta didik yang daftar, itu negeri. Nggak tahu anaknya pada kemana. Apa habiskah anak-anak yang usia sekolah SD atau seperti apa? Berhasil. Iya. Berikutnya saya di tahun 2021 mendaftar sebagai pelatih ahli untuk sekolah penggerak. Alhamdulillah sekolah kami sekolah penggerak angkatan pertama. Karena yang mendaftar adalah doktor, profesor, pengawas, akhirnya saya minder, saya mengundurkan diri jadi pelatih ahli. Ikut lagi lah guru penggerak. Alhamdulillah sekarang jadi guru penggerak. Di sini mungkin ada yang Bapak Ibu yang guru penggerak? Belum ada atau proses? Kenapa? Karena tahun 2024 mungkin sudah tidak ada lagi guru penggerak. Kenapa tidak ada? Karena sudah bergerak. Bukan masalah bergeraknya, kuota untuk jadi pimpinannya itu terbatas. Kan jadi pengawas dan jadi kepala sekolah sudah terbatas. Gitu. Jadi 2024 kemungkinan tidak ada guru penggerak lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini agak silau saya geser sini, nggak apa ya Bapak Ibu? Iya. Oke, Bapak Ibu, judulnya ini. Karena kemarin saya sempat bergabung dengan PGB Banten untuk masalah literasi, jadi pengembangan aktivitas dan asesmen literasi. Karena yang di benak saya tanya Pak Irwan, ini goalnya apa? Yang diminta sekolah apa? Waduh, saya nggak tahu. Terserah apa aja. Nah, itu yang bisa bingung. Karena kalau udah bahasa literasi, saya mikirnya, oh, rapat pendidikan nih kayaknya. Rapat pendidikan bermasalah atau tidak? Ketika rapat pendidikan bermasalah, maka ujung-ujungnya adalah dana bos. Karena bosnya akan mengacu kepada rapat pendidikan. Ketika rapat pendidikannya kurang, maka perbaikannya seperti apa? Anggarannya berapa? Nah, itu yang akan masuk. Ketika penyerapan anggarannya kurang, maka kemungkinan besar dana bos yang misalkan sekarang turunnya misalkan 10.000, karena penyerapannya kurang, penggunaannya juga kurang, berkuranglah. Itu bisa jadi karena semua berbasis data. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Jangan dianggap saya orang yang lebih pintar, karena kita sama-sama berbagi, kita sharing saja pengalaman. Kami di SMP 29 awal asesmen raport kami hijau semua. Tahun kemarin alhamdulillah literasi, numerasi kami aman, hijau semua dan meningkat. Tapi kami yang tidak aman adalah untuk masalah apa namanya? Penilaian skor. Jadi anak-anak itu misinya sekolah kamu tidak enak gerah, mentang-mentang sekolah kami sekolah baru Bapak Ibu, bangunannya baru. Jadi kalau ini kan enak nih, tengah di lapangan bisa kelihatan semua. Kalau kami mau melihat kelas 9 naik dulu ke atas. Jadi kayak rumah sakit kotak. Jadi ketika ada pertanyaan sekolahnya nyaman nanti dia anak dengan jujur menjawab tidak.
Gitu. Jadi itulah yang permasalahan di sekolah kami. Tapi untuk literasi dan numerasi, alhamdulillah. Bapak Ibu, skor PISA. Mungkin data ini sering dibacakan ya, bisa membaca matematika dan sains itu permasalahannya sedikit banget masalahnya. Yang banyak adalah nilainya kita di bawah. Kalau dilihat Bapak Ibu, Indonesia itu berada di nomor 2 paling bawah. Ya. Kenapa? Oke, kenapa? Bahasanya itu kenapa? Faktanya yang pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia memperhatikan hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang yang minat baca hanya 1. Mantap kan Ibu Ibu? Mantap. Riset berbeda bertajuk World Most Literasi Nasional yang dilakukan oleh Sentral, minat baca warga Indonesia rendah sekali, padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringatan Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Jadi sarananya sudah memadai. Tahun 2017 orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam. 9 jam sehari. Untuk kecerewetan, kita lihat tangannya di media sosial nomor 5 di dunia. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa langsung disortir, ada apa sortir tanpa membaca. Oke. Bahasa kita sekarang adalah sering membaca tetapi tidak berliterasi. Apa maksudnya? Mohon bantuan Bapak Ibu, kita sama-sama berpikir. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi? Silakan tuliskan dengan bacakan satu kata yang mewakili pemahaman Bapak Ibu tentang literasi. Ada yang mau berbicara? Kita sharing saja Bapak Ibu. Ada? Apa sih itu literasi? Jadi di benak saya literasi itu bagaimana? Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Anda ketahui tentang literasi? Tuliskan dan bacakan satu kata yang mewakili pemahaman Anda tentang literasi. Kalau literasi sendiri, pemahaman saya adalah yang pertama membaca. Satu kata kan? Berarti baca. Bahasa Indonesia. Iya, membaca. Ada di Bapak Ibu literasi itu apa? Melek, memahami, berhitung, berbicara. Oke. Artinya sebenarnya Bapak Ibu sudah paham. Kalau saya pertama kali melihat kata literasi, yang di otak saya adalah membaca. Ternyata literasi adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan merespon berbagai bentuk teks yang berasal dari bahasa lisan atau tulisan. Jadi, literasi juga mencakup kemampuan menafsirkan teks, memahami konteksnya, dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Itu literasi. Jadi literasi itu bisa membaca, bisa menulis, bisa berbicara, bisa apa itu? Melakukan, mengolah, jadi mengumpulkan semua informasi. Oke, goalnya dari literasi adalah sebagai kecakapan hidup Bapak Ibu. Oke, yang pertama, kok bisa menjadi kecakapan hidup bagaimana? Karena dengan berliterasi kita bisa mengetahui informasi. Kemampuan untuk mengakses dan menemukan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik. Misalkan gini,
anak itu tinggal di rumah sendirian, maka dia lapar. Hal apa yang harus dilakukan? Ini kita anak nih, umur SMP, tinggal di rumah sendirian, dia lapar. Yang ada di rumahnya adalah Indomie, kompor yang masih ada, sama uang. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang dilakukan anak tersebut apa? Ambil uang ke warung, beli makan. Karena cuma ada Indomie, kompor yang hidup dengan uang. Nggak ada gadget, kalau gadget mesen GoFood, termaknya yang bayar. Ya, jadi itu yang pertama, informasi. Lalu menggunakan kemampuannya untuk menggunakan informasi dengan tepat dan efektif dalam berbagai situasi. Lalu dari literasi juga dia bisa berkomunikasi. Makanya nanti programnya itu anak selain membaca, dia juga mendengarkan, dia juga bisa menuliskan. Kalau kami ada namanya program Alpokat Apel, gitu. Jadi aktualisasi bakat mata pelajaran. Yang pusing siapa? Guru mata pelajarannya. Misalkan matematika, jatahnya besok Kamis, gue mau tampilin apa anak-anak? Bikin drama, jual beli. Guru IPS, aduh, gue ngapain besok nih? Anak-anak dibikin peta. Bikin peta menjelaskan. IPA, aduh, ngapain IPA? Bikin roket air. Itu jadi di situ bisa anak dia berliterasi dengan sendirinya. Sekali lagi, literasi tidak hanya membaca, Bapak Ibu. Logika saya adalah gini, kuping kita 2, mulut 1. Logika saya, Bapak Ibu. Berarti kita harus sering mendengarkan, ditimbang berbicara. Tangan kita 2, mulut kita 1. Logika saya, kita harus banyak bergerak, ditimbang berbicara. Itu logika saya, Bapak Ibu. Nah, untuk literasi ini bagaimana? Karena literasi ini adalah segala sesuatu yang ada di depan kita. Kita mau makan, kita harus literasi. Gimana ibu-ibu nih biasanya mau masak apa ya? Masak saya rasem, bumbu saya rasem apa ya? Nah kan itu berliterasi juga. Oke Bapak Ibu. Nah literasi juga untuk pemahaman, kemampuan untuk memahami dan menafsirkan teks secara efektif. Lalu evaluasi, kemampuan mengevaluasi keaslian informasi, karena sekarang kan banyak yang berita hoax ya, apa-apa di-share. Apalagi sekarang nih mau ke 2024, tahun panas, apa aja jadi pokoknya. Yang iseng sedikit goreng jadi berita. Yang pasti ketika anak kita suka berliterasi, yang paling gampang melihatnya adalah dia kritis. Ketika ditanya, ada yang mau bertanya, kan gitu ya. Kayak tadi Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, diam. Jelas? Jelas. Ketika mengerjakan soal, wah. Saya guru matematika Bapak Ibu. Ketika saya ngajar di kelas, anak-anak paham. Ngerti. Dengan soal yang dijelaskan. Saya ganti angka, blank semua. Nggak tahu masalahnya di mana. Ulang lagi dengan soal berbeda, dihapus, diganti angka, blank lagi. Ya sampai saya pernah mancing anak untuk membeli terigu Bapak Ibu. Saya janjian sama tukang dagang di depan sekolah untuk beli terigu. Nah, tolong beli terigu 1 kilo. Saya kasih duit 50.000 Bapak Ibu. Berangkat. Sampai di warung, Bang, beli terigu 1 kilo. Abangnya bilang, nggak ada yang sekilo toh, adanya yang 1/4. Balik lagi, ngomong ke saya, Pak, nggak ada yang sekilo. Ya udah beli, adanya berapa? 1/4. Ya udah beli sekilo. Bagi lagi dong. Bang, kata Papa, beli sekilo, adanya 1/4 toh. Pak, beli sekilo, adanya 1/4. Balik lagi. 2 kali balik.
Pak, nggak ada yang sekilo. Ya udah beli sekilo. Balik lagi tuh. Karena saya calling abangnya, bang kalau udah 3 kali tolong dikasih tahu ya. Balik lagi. Pak, bang sudah beli sekilo. Adanya seperempatan, gimana? Ya udah, kata abangnya, ini seperempat, ditimbang sama abangnya. Sekilo ya, di bawah. Itu juga literasi Bapak Ibu. Tanpa harus membaca, dia dengan bergerak, dia berliterasi bahwa sekilo itu adalah seperempat dapat 4. Banyak anak-anak kita mungkin sekarang juga masih ada ketika ditanya 2 dikali setengah. Berapa Bapak Ibu kira-kira? 2 dikali setengah. 2 dikali setengah 4. Nah, dia jawab 2 dikali setengah berapa? Nah itu keder. Apalagi 2 dibagi setengah, dia mikir lagi 2 dibagi setengah berapa Pak? 4 ya? 4. Itu logika yang pertama yang dimainkan kepada anak. Untuk apa? Besok AKM. Oke, berikutnya. Harapan saya begini Bapak Ibu, ini harapan. Semua guru adalah guru membaca. Kenapa? Karena siswa itu adalah peniru yang paling baik. Anak itu akan menirukan kita. Gurunya membaca, maka siswanya pun akan ikut. Membaca adalah proses utama dalam membangun literasi. Proses pertama dalam membangun literasi. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa teks dalam berliterasi dapat berwujud teks tulis, lisan atau audio, visual, auditory, audiovisual, spasial, nonverbal, atau wujud teks bisa digital atau non digital. Ya Bapak Ibu, ini literasi kita. Oke, sekarang ini yang buat disuksenkan di Bapak Ibu, karena saya ketua panitia untuk asesmen besok sinkronisasi jadwal kita hari Sabtu sore. Sekarang lagi nempel-nempel ruangan buat gladinya. Karena kita ruangan kurang. Kenapa kurang? Kita awalnya sebelum dibangun awal ada 30 rombel pagi siang. Ketika dibangun mintanya 40 rombel, 30 ruangan, 10 ruang pendukung. Ternyata jadinya hanya 30 ruangan, 10 ruang pendukung. Jadi 20 ruang buat kelas, 10 buat ruang pendukung. Jadi tadinya 10 sekarang berturun. Jadi tinggal 6. Nah, struktur asesmen kompetensi minimal AKM pada MBK yang pertama strukturnya begini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kontennya adalah teks informasi sama teks sastra. Ini saya mohon bantuan guru bahasa Indonesia. Kira-kira untuk teks informasi itu modelnya seperti apa ya? Teks informasi, guru nggak harus bahasa Indonesia sih, guru ya. Berita, apalagi ya? Laporan, terus deskripsi. Nah itu untuk informasi. Sedangkan ada teks sastra seperti apa? Novel, cerita ya, berupa cerita. Oke, konteksnya ada yang personal, ada yang sosial budaya, ada yang saintifik. Maksudnya apa nih konteksnya? Ketika personal, misalkan saya pergi ke Bali. Di Bali saya naik pesawat terbang. Pesawat terbang harganya sekian, bla 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 bla. Itu personal pribadi. Ada yang sosial budaya seperti apa? Kira-kira sosial budaya. Sosial budaya. Misalkan bisa cerita maling kundang diangkat, ada sosialnya, ada budayanya. Kalau saintifik berarti apa kira-kira? Apa kira-kira untuk saintifik? Pelajaran bisa berupa
Misalkan kalau matematik hanya ada bangunnya, bentuk rumahnya seperti apa, atau jaraknya bagaimana. Nah itu yang saintifik. Nah proses kognitifnya yang pertama, anak wajib menemukan informasi. Jadi nanti ketika AKM, Bapak Ibu melatihnya kata kuncinya apa. Makanya di kurikulum Merdeka ada kata kunci untuk setiap modul ajar. Kata kuncinya apa nih untuk tujuan pembelajarannya. Yang kedua, memahami. Bagaimana anak memahami ceritanya. Karena ceritanya udah panjang, yang ditanya apa tahu. Terus mengevaluasi dan merefleksi. Ini adalah proses kognitifnya. Oke. Ketika konten, tujuannya untuk teks informasi dan memberikan informasi akurat dan objektif. Kalau yang sastranya menghibur dan menginspirasi pembaca, itu tujuannya. Jadi gaya dan bahasanya kalau yang teks informasi jelas dia objektif, jelas dan formal. Sedangkan yang teks sastra subjektif, kreatif dan estetis. Strukturnya kalau yang informasi pasti terorganisir, dia terstruktur. Tapi kalau yang sastra dia fleksibel, tergantung bisa bolak-balik ceritanya. Misalkan kalau teks informasi contohnya adalah artikel, berita, laporan, penelitian dan segala macam. Sedangkan sastra ada novel, puisi atau drama. Ini adalah bentuk teks atau informasi yang disajikan ketika nanti AKM. Konteksnya, kalau tadi konten, sekarang konteksnya. Jenis teksnya kalau teks informasi, ketika dia personal, pengalaman pribadi dalam mengalami kegagalan atau cerita tentang perjalanan liburan favorit. Kalau yang sosial budayanya, misalkan tradisi pernikahan dalam suatu budaya tertentu, terus nama sosial dan masyarakat. Kalau saintifik, penelitian tentang efek gula, terus studi tentang pola migrasi burung ke daerah tertentu. Jadi yang ilmiah. Sedangkan untuk teks sastra, kalau personal adalah puisi tentang perasaan, biasanya cinta-cintaan, cerita pendek tentang pertemanan. Kalau sosial budaya, novel menggambarkan kehidupan kota besar, atau drama tentang konflik antar budaya. Saintifik cerpen fiksi, novel fiksi sejarah. Nah ini adalah yang besok akan keluar ketika AKM. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini untuk persiapan AKM, apakah siswa di drill atau dibiarkan mereka untuk belajar secara mandiri? Dibiarkan. Saya sepakat Bapak. Ya, karena yang berjuang ada, jadi tidak ada latihan khusus ya Bapak. Gitu. Oke, saya sepakat. Yang penting kita kasih kuncinya. Berikutnya, proses kognitifnya. Ada L1, L2, L3 berarti bobotnya. Menemukan informasi, memahami, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, ini adalah kemampuan kognitif siswa dalam membaca sebuah teks. Indikator kompetensi proses kognitif berdasarkan AKM. Untuk level 1, kelihatan lebih menemukan informasi, mengakses dan menemukan informasi dalam teks, menemukan informasi surat-surat. Kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa untuk soalnya? Apakah hari ini golnya sampai membuat soal atau bagaimana ini? Ini sudah kalian lihat, aduh, bikin soal. Berikutnya, mencari memilih informasi yang relevan. Kalau saya lebih senang, ini teori nanti yang bisa saya share, Bapak Ibu bisa baca. Saya senang kita saling sharing. Ada masukan seperti apa? Berikutnya adalah ketika level 2, anak itu harus memahami teks secara literal. Jadi mengidentifikasi topiknya apa, dia atau fokus pembahasannya di mana. Yang sulit adalah ketika kita mengidentifikasi topik. Ini yang agak sulit untuk ke anak, sampai dengan menjelaskan ide pokoknya apa nih ceritanya, tentang apa dia, siapa yang berperan di dalamnya, itu yang agak sulit. Oke.
Oke. Berikutnya adalah menyusun, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Ketika level 2 mereka sudah bisa mulai menyusun. Ini untuk angka yang besok, jadi dia sifatnya sudah memahami. Anak kita posisinya ada di mana? Level 1 kan? Level 1 baru menemukan, level 2 memahami, atau level 3-nya mengevaluasi, atau level mengevaluasinya sampai dengan merefleksi. Ini lumayan, ini untuk anak SMA. Tapi kalau untuk SMP sampai level 2 dalam AKM besok. Oke. Bapak Ibu, pengembangan aktivitas literasi dalam proses pembelajaran. Ini dalam proses pembelajarannya. Yang mau saya konfirmasi yang pertama, adakah di sini pasti ada kegiatan khusus untuk literasi pembiasaan? Ada. Seperti apa? Ada yang bisa bercerita? Bercerita tentang kegiatan literasi di sekolah. Lagi ibu yang berkantornya di depan. Untuk kegiatan literasi di SMP 149 Jakarta, dari hari Selasa itu kegiatan literasinya keagamaan Pak. Anak membaca Al-Quran dan belajar Iqra. Untuk hari Kamis dia literasi mata pelajaran seperti kemarin tuh literasi di lapangan, anak-anak menampilkan bakatnya, minatnya dalam bidang mata pelajaran yang disukai. Nah kemarin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, menampil puisi, berpidato, pidato bahasa Inggris seperti itu. Oke. Dari pertanyaan saya berikutnya adalah goalnya apa dari kegiatan itu? Goalnya itu ya, Harapannya, tujuannya nih anak gimana? tujuannya yang pertama anak itu lebih percaya diri, yang kedua dia mampu mengeluarkan bakat dan minatnya, yang ketiga dia mampu berekspresi di lapangan, dan yang keempat dia mengetahui lebih dalam lagi arti dari literasi itu sendiri. Oke, tepuk tangan dulu ini. Oke, kita sama-sama melihat program yang sudah berjalan di 149. Adakah Bapak Ibu yang mau protes? Nggak apa-apa ya Bu ya. Adakah Bapak Ibu yang mau protes mengenai kegiatan itu? Waktu biasanya Pak. Waktu, kenapa waktu? Karena kalau penampilan literasi di lapangan itu karena waktunya terbatas, namun kegiatannya lumayan banyak, anak yang minat, jadi keterbatasan dalam segi waktu. Jadi waktu jam pertama itu selalu terpotong dengan kegiatan. Emang pembiasaan berapa lama? 40 menit. 40 menit. Iya. Berarti masuk jam berapa? Jam 7.10. 7.10 setiap hari. Iya. Ada pembiasaan. Ada setiap hari. Oke. Ini sudah pakai kurikulum merdeka ya Bapak? Sudah yang kelas 9 belum? Kelas 9 belum. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Iya. Ya lagi skripsi ya Pak. Iya. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu ya. Saya lebih suka dialog ditimbang teori. Ya. Oke. Dari sisi waktu, mohon maaf lagi, mohon izin untuk waktu belajar satu hari berapa JP? 8, semua 8, 7 sampai 8, berarti 32 satu minggu. 39 38 ya? Oh iya, 38 jam pakai kurikulum merdeka. Kurikulumnya merdeka Pak? Kelas 9 masih 13 78 merdeka. Kenapa nggak dimerdekain semua aja? Kata apa itu juga sama. Oke, untuk proyek, mohon maaf. Proyeknya
di waktu jam belajar atau ada waktu khusus? Waktu khusus berapa lama? 2 pekan. Oke. Ini yang tadi karena kita hitung masalah waktu Bapak Ibu ya. Masalah waktu. Saya boleh beri masukan? Mohon izin, sekali lagi mohon maaf. Yang pertama, ketika kita membahas kurikulum, satu, untuk kurikulum Merdeka itu kan 5 dikurang 1. Misalkan matematika 5 jam kurang 1, satunya untuk proyek. Jadi di tempat kami itu kegiatan pembelajaran hanya 6 jam setiap hari. Kenapa? Karena 1 jamnya sudah diambil untuk proyek. Dan kami juga sama modelnya sistem blok. Karena kita sekolah penggerak pertama udah nyobain semua, masuk ke jam pelajaran, terus 1 hari full di bloknya. Sekarang bikin 2 minggu blok. Nah, kami menggunakan bukan 8 jam Bapak Ibu, tapi 6 jam. Kita baru mulai masuk setengah 8. Dari jam setengah 7 sampai setengah 8 itu kita pembiasaan. Jadi kita pulang jam berapa? Jam 12. Kita selesai jam 12. Kalau enaknya gitu, kita selesai jam 12. Jadi jam 1 sampai jam 3 gurunya ngapain? Membuat macam-macam. Gitu, jadi hitungannya ya, itu yang kami lakukan. Jadi kita di Vietnam, kenapa? Karena kami berpikiran anak untuk belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Tapi untuk pembiasaan itu yang paling sulit. Karena kami berusaha mengedepankan aktualisasi adab. Jadi adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap teman, bagaimana dia bersikap, itu yang kita kedepankan. Karena krisis kami adalah alat. Karena lokasi kita di pasar Bapak Ibu, pasar sama ya, cocok. Iya. Jadi kita adalah aktualisasi adab, implementasi adab. Itu yang kita kedepankan setiap hari. Karena kalau pribadi saya mengajarkan matematika 3 bulan, saya yakin mereka menguasai. Kalau di drill tiap hari. Tapi ketika mereka suruh baris di menghuduk 3 tahun di 29 nggak bisa. Ya, jadi kami berangkat dari situ, kita mengurangi jam karena memang ada aturannya untuk mengurangi masuk ke dalam proyek. Kita masuknya jam setengah 8, sebenarnya sih 8, jam 7.40. Jadi 1 jam pelajaran itu ambil untuk kegiatan pembiasaan, ngebiasain anak dari atas turun baris luar biasa. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, sekarang sudah jalan 2 bulan lebih, masih belum bisa. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ke sini. Oke, strategi pengembangan aktivitas literasi yang pertama kita lihat ini Bapak Ibu. Lingkungan akademiknya, pembelajarannya seperti apa? Lingkungan sosial, iklim kita bagaimana? Lingkungan yang kayak teks dan angka. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama begini, yang kita cari adalah aset. Apa yang kita miliki? Aset terbesar yang kita miliki untuk lingkungan pembelajaran kita. Tadi saya masuk, lingkungannya sudah nyaman. Aset yang kedua, guru-gurunya luar biasa, sangat mendukung sekali untuk lingkungan akademik. Yang ketiga, sarananya, dari bukunya bagaimana, perpustakaannya seperti apa, di kelasnya kayak gimana. Buku ditinggalin kan sama anak? Iya. Kalau ditinggal cocok sama saya. Sama. Ya. Akhirnya ketika
buku perpustakaan udah dipinjemin, ditinggalin pula lagi. Gondoknya luar biasa. Akhirnya kami membuat digitalisasi. Jadi bukunya masuk semua ke handphonenya. Di sini nggak boleh bawa handphone. Ya Allah. Tapi saya setuju nggak boleh bawa handphone karena handphone itu merusak Bapak Ibu. Karena sekolah kami tahap pertama kami adalah sekolah ketahanan pangan Bapak Ibu. Jadi pas dibangun lahan banyak, saya mengusulkan kepala sekolah yang lama, Bu, kita bikin sekolah ketahanan pangan. Akhirnya kita punya tiap bulan pasti pohon pisang selalu berbuah. Tiap bulan kangkung, bayam pasti ada. Ada terong, jadi untuk makan itu ada. Yang kedua, tahun kedua setelah pembangunan 2020 itu kan pandemi itu untuk ketahanan pangan lancar. Tahun kedua kita mengarah kepada digitalisasi. Semuanya kita bikin online. Semuanya kita bikin bisa dipantau dari mana saja. Sampai supervisi Bapak Ibu guru pengawas hanya pakai CCTV. CCTV-nya ada suaranya. Jadi pengawasnya di mana tahu, dia bisa lihat dari handphone, tinggal ngecek kepala sekolah. Oh, kelasnya kosong. Cakep. Kalau dalam hati saya, privasi saya sebagai guru mana? Gitu ya. Tapi memang itu digitalisasi. Semuanya sudah dibuat digitalisasi. Sampai dengan LMS-nya kita buat semua. Di tahun ketiga kita mengarah kepada sekolah sehat. Tetapi masalahnya adalah sulit sekali anak membuang sampah ke tempatnya. Sama Bapak Ibu. Ini masalah kita sama. Kayaknya kembaran Pak. Itu masalah Bapak Ibu. Sampai kantin pun, kantin sekarang, karena saya harus mengevaluasi kegiatan anak-anak kantin. Karena saya pengembang sekolah, jadi kantin saya lihat, oh kantinnya adalah penyuplai sampah terbesar. Saya langsung bilang ke koperasi, bisa nggak di stop? Apa namanya? Jual pakai botol, pakai ini. Bisa, kata ketua koperasi. Pas ngomong ke pedagang, wah antar saya ini, susah gagal lagi. Aduh kalau sama ya sudah. Oke. Artinya lingkungan akademik tolong dibuat senyaman mungkin, seindah mungkin. Gitu. Yang berikutnya adalah lingkungan sosial efektif. Pembiasaan. Dari anak masuk, salam, senyum, sapa segala macam, sampai dengan selesai adab dikedepankan. Karena prinsip saya adalah utamakan adab baru ilmu. Percuma dia ilmunya pinter tapi nggak beradab. Itu yang repot. Itu selalu saya gituin ke anak-anak. Dan saya bilang anak kamu baik. Ya, karena banyak preman di tempat kami Bapak Ibu. Sama. Ya jadi kita utamakan itu adab. Apalagi untuk tingkat kekerasan di tempat kami bukan ini yang keras loh. Tingkat kekerasan, mohon maaf, anak mau sholat kita keplak pakai sejadah. Polisi datang Bapak Ibu, laporannya anaknya ditabokin sama guru. Hadir. Apa yang harus kami lakukan? Kan gitu ya. Makanya kita bikin sistemnya sekarang. Jadi sistem yang kita bangun, biar anak itu tertib seperti apa, biar anak itu mau mengikuti aturan bagaimana. Jadi sistem yang kita bentuk. Kalau sistemnya sudah berjalan, terutama dari Bapak Ibu gurunya sepakat, ketika dia misalkan buang sampah sembarangan, lihat sampah, kita berikan contoh minimal dari itu. Anak nggak pakai dasi, tanya, ditegur. Anak membuat kesalahan, ditanya. Karena masalahnya di situ, mungkin mereka perlu perhatian. Lingkungan sosialnya dibiasakan senyaman mungkin. Baru lingkungan yang kaya teks dan angka. Kalau saya masuk sini bersih, kenapa bersih?
tadi saya melihat ke atas slogan. Ada Bapak Ibu slogan kira-kira di sepanjang jalan, misalkan saya malu datang terlambat atau apa gitu. Di tangga bisa dibuat perkalian. Kemarin kalau di sekolah binaan, bukan binaan ya, karena saya diminta untuk sebagai pengembang sekolah di Yayasan Hang Tuah Cabang Jakarta. Karena otak saya harus mikir nih gimana literasi bisa berjalan. Saya minta kepala sekolahnya, Bapak, koridor sebelah sini tolong dibuat IPA. Jadi semua digambar tuh model IPA. Karena sekarang gampang ya, bikin pakai komputer, print digital, tempel, jadi satu buat jalurnya IPA. Sebelah sana jalurnya IPS. Sebelah sana jalurnya matematik misalkan. Di tangga jalurnya apa? Jadi sekolah ini banyak yang ini kaya dengan teks dan angka, gitu. Jadi ketika masuk mereka bisa membaca segala macam. Itu menjadi salah satu jalan ya biar anak mau membaca. Oke, Bapak Ibu. Nah, lingkungan akademik pembelajaran adalah lingkungan meliputi aspek seperti kurikulumnya, metode pengajarannya, fasilitas dan budaya pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, ini yang mau saya tanyakan yang pertama. Berapa banyak teks yang telah dibaca siswa dalam seminggu? Kira-kira. Nah, itu yang susah. Jenis teks seperti apa yang dibaca siswa? Konten, konteksnya apa, ragamnya apa? Kontennya apa? Informasi atau cerita? Konteksnya tentang apa? Sosial kah? Pribadi atau apa? Ragamnya bagaimana? Ya, kalau di kami untuk guru bahasa Indonesia dia bikin gurinda. Jadi bahasa kami adalah kaos kata, kaos berkata. Jadi anak bikin puisi, ditulisnya di baju dia. Jadi kayak di sablon, pakai di print, kertasnya dibikin malnya, lalu dituntun pakai cat. Jadi tulisan. Jadi dibilangnya kaos berkata. Jadi anak bikin kata-kata dia, ada gurinda, puisi, pantun di kaosnya. Jadi ketika kegiatan hari Kamis kami ada pentas seni, itu anak-anak pakai kaos yang mereka buat kata-kata. Ada yang tulisnya saya lagi pura-pura gendut, padahal saya sispek. Kan itu jadi orang baca. Gara-gara itu dong Bapak Ibu. Saya lagi pura-pura gendut, padahal saya sispek. Anaknya yang pakai gendutnya luar biasa. Itu salah satu cara bagaimana biar anak tertarik. Bagaimana cara guru mendampingi siswa dalam membaca teks? Bagaimana Bapak Ibu? Saya guru matematika. Untuk perkalian anak-anak bisa lah. Mungkin di sini juga keluhannya sama dengan saya guru matematikanya. Ketika ngajar kelas 7 belum bisa tambah kali kurang bagi, nyalainnya siapa? Gimana sih guru SD-nya nih? Ya, guru SD-nya anak nggak bisa baca, gimana guru TK-nya? Ya, jadi begitu. Jadi nggak salah-salahan. Padahal kita satu tim di kelas 7, 8, 9 satu tim. Bila kelas 9 nggak bisa menghitung anaknya, nyalain guru kelas 7-nya. Oke, ini berarti perlunya kolaborasi di Bapak Ibu guru. Oke. Alur dalam mengembangkan aktivitas literasi untuk semua mapel. Mungkin bisa dilihat. Yang pertama, kalau K13 kali ya. Terus ada CP-nya. CP turun jadi TP. Kita TP turun lagi jadi ATP. Nah, yang pertama Bapak Ibu menganalisa intinya dulu. CP-nya apa, terus tujuannya bagaimana,
alurnya seperti apa. Yang kedua, setelah ada TPA-TP-nya, baru menetapkan tujuan pembelajarannya. Perhatikan kedalaman dan keluasan materi dalam tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan pembelajarannya apa? Apakah yang eksak tidak ada literasi? Ada. Ya, dengan kalau matematika dengan kasih diagram, gambar itu sudah berliterasi. Berikutnya adalah teks sebagai stimulus rancang outline makalah, membuat atau mencari teks dengan konten dan konteks yang sesuai KD, CP, dan TP. Kenapa tamat? Iyalah. Gimana cara gampangnya? Sekarang zaman udah canggih Bapak Ibu. 5 menit bisa bikin jadi. Pakai apa? AI, ChatGPT, beres. Sesuai dengan teks, dengan jenjang dan teks dikaitkan dengan informasi kekinian. Jadinya biar anak tertarik, kita sambungkan dengan informasi-informasi sekarang. Yang pertama, strategi literasi membacanya ada prabaca, saat baca, akhir baca. Ketika membaca, kira-kira apa Bapak Ibu? Sebelum membaca nih, berarti mereka harus mencari bukunya apa yang mau mereka baca. Saat baca, yang mereka baca itu apa? Prabaca, yang tadi mereka baca apa? Berikutnya adalah survei, question, grade. Nah, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tidak saya rada-rada belibet. Rancang aktivitas literasi, menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Yang berikutnya ada siswa diajak untuk menemukan konsep atau menggunakan konsep, bisa klasikal, individu, kelompok. Oke, Bapak Ibu, di kami di hari Selasa itu ada literasi. Kegiatan literasi kami di lapangan, mungkin sama di sini di lapangan ya Bapak Ibu. Kalau kami hanya fokus membaca, mendengarkan, menulis. 3 itu, membaca, mendengarkan, menulis. Jadi di lapangan mereka kita bariskan berhadapan-hadapan, cewek-cewek, cowok-cowok, dengan sudah membawa buku yang mau mereka baca. Ketika mereka berbaris di lapangan, kita beri waktu 15 menit membaca dengan senyap. Berarti ada suara, semua tenang membaca. Gurunya ngapain? Gurunya juga ikut Bapak Ibu, ikut di lapangan membaca. Ya, membaca semua 15 menit. Setelah mereka membaca, mereka menceritakan apa yang mereka baca. Kepada siapa? Pasangannya yang di depannya. Dia kan ada depan. Dia menceritakan. Setelah mereka menceritakan, lalu mereka menuliskan yang mereka baca, foto, kirim ke link. Karena kami boleh menggunakan handphone. Dan handphonenya terbatas. Kalau nggak terbatas, bentar-bentar dia pegang handphone. Karena kita mengarah ke sekolah digital, smart school. Jadi penggunaan handphone wajib dibawa, tapi tidak wajib digunakan. Tapi saya sepakat dengan sekolah ini tidak menggunakan handphone. Kenapa? Karena kasusnya sering banyak. Handphone hilang lah, taruhnya lupa lah. Yang ketemuan siapa? Gurunya lagi. Kalau sini jelas tidak menggunakan handphone, saya lebih setuju. Kenapa? Karena untuk siswa SMP, tanggung jawab mereka masih kurang. Hilang ya bodo amat, ntar dibeliin lagi, kan gitu. Nah, ini adalah salah satu cara, bukan cuma ini ya, ini salah satu. Karena banyak cara yang bisa Bapak Ibu lakukan. Oke, sekarang kita mulai tahap keduanya. Setelah Bapak Ibu menetapkan tujuan pembelajaran, yang dilihat adalah kedalaman dan keluasan materinya. Jangan luas-luas, nanti anaknya pusing. Jangan dalam-dalam, nanti nggak bisa nafas. Oke. Yang pertama, pesan ini memahami konsep sistem pembayaran dan memahami konsep uang sebagai alat pembayaran. Rekan matematika ya Bapak Ibu. Mengarah kemana? Ekonomi.
Ustaz ini mampu menjelaskan konsep sistem pembayaran yang efektif. Minimal ketika dia mau jajan bisa kembalikan. Misalnya gini, si Tono memiliki uang 1.600, lalu dia membeli aqua seharga 800 rupiah. Uangnya punya 1.600. Membeli aqua harganya 800 rupiah. Pertanyaannya adalah berapa kembaliannya? Bisa Bapak Ibu kira-kira berapa kembaliannya? Dia si Tono punya uang 1.600, membeli aqua harganya adalah 800. Pertanyaannya adalah berapa kembaliannya? Kembalian berapa? 200. Tapi anak-anak jarang yang menjawab 200. Pasti jawabannya berapa? 800. Kenapa? Karena dia berpikiran 1.600, padahal kalau beli kan cuma pakai uang 1.000-an. Nah, ini masuk pada menjalankan konsep sistem pembayaran. Gitu. Berikutnya Ustaz ini dapat mengidentifikasi prinsip dasar mengatur sistem pembayaran. Sekarang anak udah canggih, bayar nggak pakai duit, pakainya apa? Pakai QRIS, pakai handphone. Malah saya nggak bisa. Anak-anak jauh banget bayar. Oke, tadi dapat mengimplementasi cara transaksi menggunakan berbagai jenis alat pembayaran dan sebagainya macamnya. Ini adalah menetapkan tujuan pembelajarannya biar anak bisa. Jadi tidak harus membaca kan Bapak Ibu ya. Dia melakukan malah lebih paham ditimbang dia membaca. Berikutnya, yang ketiga adalah membuat atau mencari teks dengan konten dan konteks yang sesuai. Membuat atau mencari teks yang sesuai. Kontennya apa nih? Bisa teks formasi, bisa sastra, bisa continue, non continue. Artinya kalau continue ada tahapan berikutnya. Tantangan dan risiko dalam sistem pembayaran misalkan yang diperlukan buku teks segala macam. Nah, yang berikutnya adalah konteksnya apa? Bisa personal, sosial budaya, saintifik. Tapi saya seringnya personal karena menceritakan dia sendiri. Pergi ke mall, mau beli baju, diskonnya misalkan 50% plus 20. Bagaimana membayarnya? Nah, ini pilih topik yang relevan. Artinya yang memang anak-anak itu lakukan dalam keseharian. Ini kalau kita mau membuat soal atau pembelajaran di dalam kelas. Sekali lagi ketika pembelajaran, ketika kurikulum Merdeka di awal kami kurikulum prototype, kurikulum uji coba, itu tidak ada buku, senangnya luar biasa. Kenapa senang? Karena suka-suka kita. Giliran tahun kedua, ujung-ujung buku datang, kurikulum Merdeka. Banyak guru yang salah kaprah ngikutin buku, ya beda lah. Karena yang di awal settingnya gimana, kan kita harus menyeting CP-nya, turunannya bagaimana, lalu TP-nya. Ketika udah disetting, buku datang bermasalah. Sekali lagi, Bapak Ibu, buku yang dari kementerian bukan sebagai acuan, tapi sebagai referensi saja. Ya. Oke. Berikutnya, tahapan yang keempat, merancang aktivitas literasi. Strategi literasi membaca dari prabaca, saat baca, akhir baca. Seperti apa? Merancang aktivitas literasi sebelum membaca. Ketika sebelum membaca, Bapak Ibu mengidentifikasi tujuan membaca. Karena yang sulit adalah memotivasi anak untuk baca. Makanya tadi saya tanya, goalnya apa nih dari kegiatan literasi? Niat awalnya apa? Apa hanya untuk pementasan saja? Anak misalkan bahasa Inggris, dia ngapalin lagu bahasa Inggris, dia nyanyikan. Apa hanya sekedar itu? Atau meningkatkan minat baca anak? Itu yang sulit.
Jadi bagaimana cara kita meningkatkan minat, minimal awalannya adalah minat. Jadi kita menggunakan kegiatan untuk literasi, gimana caranya anak itu minat. Gampang adalah ketika kita sudah minat, apapun akan kita lakukan. Berikutnya adalah membuat prediksi isi teks secara garis besar. Poin-poinnya apa nih? Kata kuncinya apa nih? Ini yang sebelum membaca. Misalkan ini, sambut era baru sistem pembayaran Indonesia. Hanya menggunakan ini saja. Apa tujuan kamu membaca teks ini? Jadi anak, ceritanya ini anak dikasih bacaan ini. Anak baca nih. Setelah anak baca, pertanyaannya hanya dua. Apa tujuan kamu baca teks ini? Era baru sistem pembayaran. Pasti jawaban anak kira-kira apa Bapak Ibu? Dari judulnya, era baru sistem pembayaran. Apa tujuannya? Satu, mengetahui cara pembayaran, gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Model-model pembayaran, aplikasinya, itu segala macam. Yang kedua, dilihat dari judul teksnya, apa prediksi kamu terhadap isi dan maksud dari tulisan tersebut. Kira-kira dari Bapak Ibu yang ada di sini, kalau pertanyaan 1 dan 2 jawabannya apa? Ada yang mau membantu? Menggunakan cara membayar. Untuk memudahkan cara membayar. Itu yang jawaban nomor 2. Tujuannya, goalnya itu dengan membaca teks itu, mungkin tujuan dari itu untuk memudahkan cara membayar. Untuk memudahkan cara membayar. Oke. Ada lagi? Ini namanya Pak, biar ngerti ya Pak. Iya, Bu, saya mau Pastinya pilih jam berapa? baru. Ya, Tujuan nomor 1 itu juga sambut era baru sistem pembayaran Indonesia. Tujuannya supaya kita hidup di zamannya, jangan ketinggalan zaman. Sekarang bayar bisa pakai di ujung HP. Kita bisa dong belajar gimana misalnya QRIS misalnya. Iya. Jangan coba. Itu tujuannya ya. Jadi kalau saya pengen, apa sih tujuan kamu? Ini pengen tahu ini era baru loh, bayar bisa pakai HP. Nggak bisa. Nomor 2, dilihat dari judul teksnya, apa prediksi kamu terhadap, tadi sudah disampaikan sama Pak katanya, ya, kelihatannya tadi. Kalau dari judulnya, berarti nanti akan ada cara-cara pembayaran. Terus jenisnya apa aja, cara menggunakannya seperti apa. Mungkin ada tutorial juga mungkin. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu Bu. Oke, ada lagi mungkin tambahan. Karena ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa kira-kira Bapak Ibu? era baru. Era baru. Era baru pembayaran. Itu kata kuncinya. Jadi jangan hanya siswa yang, jadi Bapak Ibu baca dulu baru diserahkan ke siswa. Jangan ujung-ujung nyari ini ya. Gitu. Jadi kita guru juga perlu persiapan. Berikutnya, merancang aktivitas literasi. Ketika saat baca pertama mengidentifikasi informasi yang relevan. Berikutnya adalah anak diminta untuk kosakata baru, kata kuncinya. Gitu. Jadi kata kuncinya apa nih? Kosakatanya apa? Tadi jelas, era baru. Berikutnya adalah bagian teks yang sulit jika ada. Strategi membuat pikiran secara lisan. Terus simpulan sementara membuat pertanyaan tentang isi teks. Itu yang kita lakukan untuk merancang aktivitas. Jadi saat membaca itu Bapak Ibu udah mikir apa nih yang kita buat untuk siswa kita. Oke, kira-kira disambut era baru sistem pembayaran Indonesia. Identifikasikan informasi yang relevan dengan pemikiran Anda. Temukan kosakata sulit dalam teks tersebut. Adakah bagian teks yang Anda anggap sulit? Mengapa? Apa kesimpulan sementara yang didapat? Apa pertanyaan
Anda yang menggali lebih jauh dari teks tersebut. Bapak Ibu kebaca? Kalau kebaca, pertanyaan pertama identifikasi informasi yang ada. Kebaca Bapak Ibu. Kalau kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, kebaca Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Di tahun 2019 merupakan awal promosi 19. Ada kiris, ada PJ, SP, LPGN. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke. Yang pertama Bapak Ibu, identifikasi informasi yang relevan dengan pemikiran Anda. Informasi ini sudah pernah Bapak Ibu baca sebelumnya? Belum. Oke. Pertama, temukan kosakata sulit dalam teks tersebut. Kira-kira apa? Bahasa Inggris, Pak. Kiris ya. Kiris terus EDC, ATM. Ini kan kalau ATM automatic teller machine. Kalau bahasa Indonesia apa ATM ya? Anjuran tunai mandiri. Itu bahasa Inggris itu yang sering ini. Terus EDC, electronic data capture, apa ya? Kalau KIRIS panjangannya bukan KIRIS. Oh, luar biasa. Oke, berikutnya. Adakah bagian teks yang Anda anggap sulit? Ada? Kalau untuk Bapak Ibu guru nggak ada ya. Bagian ini tidak lengkap atau bahkan tidak masuk akal. Karena apa? Ya kayak ini PJSP apa tadi? Penjaminan. Oh penjaminan. Oke. Kayak ini aneh ya penyelenggara jasa. Terus apa pertanyaan Anda untuk menggali lebih jauh dari teks ini? Gampang, apa yang masuk dengan EDC, apa yang masuk dengan ATM dengan bahasa Indonesia, misalkan itu digali lagi. Tadi kan bahasa Inggrisnya udah otomatis, bahasa Indonesianya anjuran. Oke, itu ketika dalam proses membaca. Ketika sudah membaca, apa yang dilakukan? Membuat ringkasan, meringkas isi materinya, mengidentifikasi gagasan utama, terus mengevaluasi teks, mengubah dari moda bagaimana atau dengan cara apa pesan disampaikan. Gampangnya, anak baca, anak menceritakan, anak tulis. Gitu. Sebelum, sesudah, dan pelaksanaannya. Oke. Nah, ini yang sering keluar di AKM. Keuntungan bayar pakai kiris, sekali scan langsung beres. Kalau ada duitnya, ya kan ya? Kalau ada duitnya punya. Oke. Apa ringkasan teks yang telah dibaca? Oke. Bagaimana atau dengan cara apa pesan yang disampaikan? Bisa menggunakan ini. Ini betul ini namanya apa? Poster ya, atau pamflet. Jadi anak akan lebih gampang kalau kami absen pakai kiris, buku tamu pakai kiris, daftar hadir pakai ini. Jadi sudah dibiasakan untuk berdigitalisasi. Oke.
merancang aktivitas literasi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita mau sampai jam berapa? Sepakat jam 3? Karena juga saya harus absen kembali. Sepakat Bapak Ibu ya? Ini udah 2:30 Bapak Ibu. Nanti kita cepetin Bapak Ibu ya. Udah lewat? Berapa menit lagi Bapak Ibu? 20. Alhamdulillah. Saya suka yang tepat waktu Bapak Ibu. Saya mohon maaf tadi terlambat ya Bapak Ibu. Ya. Oke, merancang aktivitas literasi, menemukan informasi, memahami, ini baru literasi, numerasinya belum, gimana? Nyusul, biasa dipanggil lagi. Oke, merancang aktivitas literasi. Yang pertama adalah survei atau pratinjau teks. Yang berikutnya adalah bertanya. Jadi di sini konsepnya adalah menemukan, memahami, dan mengevaluasi untuk merancang aktivitas literasi. Mungkin kita coba langsung. Oke, saya langsung ke numerasi Bapak Ibu ya. Nanti file ini akan saya berikan juga biar Bapak Ibu bisa minimal membaca-baca. Setuju ya? Ya ini karena durasi Bapak Ibu sekarang udah jam 2.41. Oke, Bapak Ibu, numerasi itu apa Bapak Ibu? Angka. Tapi tidak selalu angka. Oke, ini adalah kualitas udara di 10 menit. Oke. Saya senang yang begini udah pesan minta. Oke, miskonsepsi tentang numerasi. Yang pertama, numerasi itu ini kesalahan konsepsi. Yang pertama adalah numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung, tidak. Numerasi adalah matematika, enggak juga. Numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika, apalagi. Dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi, tidak. Numerasi identik dengan soal cerita. Jadi numerasi itu apa? Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia di dunia. Oke, makanya kalau belajar matematik dengan saya, anak-anak saya bilang matematik itu bukan ilmu berhitung, tapi matematik itu adalah ilmu untuk berpikir. Jadi nggak usah kamu hitung, yang penting kamu mikir. Karena matematika dan bahasa Indonesia adalah pelajaran yang terbalik. Ketika belajar bahasa Indonesia, anak-anak suruh mengarang, yang mereka lakukan adalah apa itu? Berpikir, mikir gue mengarang apa. Tapi ketika pembelajaran matematika, mereka suruh mikir, mereka malah mengarang. Nah, pokoknya puisi. Makanya bahasa Indonesia dan bahasa matematika harus dipertukar. Ya. Ya itu yang dilakukan. Oke, berikutnya konteks dalam AKM numerasi yang personal. Ini konteks isi berfokus pada aktivitas seseorang, makanya yang ada contohnya di matematik saja. Misalkan konteks personalnya adalah rencana liburan keluarga. Seorang individu sedang merencanakan liburan bla bla, mengatur hitung biaya. Kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Numerasinya. Liburan. Di mana? Untuk numerasinya, dia ada di mana? Menghitung biaya transportasi, akomodasi, makan. Nah itu adalah numerasinya. Oke. Ketika pengelolaan personal, misalkan pengelolaan anggaran rumah tangga, mereka perlu menghitung pengeluaran rutin seperti tagihan listrik, air, dan belanja segala macam. Itu adalah numerasinya. Dibungkus literasinya. Ada numerasi istrinya Oke. Yang ada di soal biasa numerasi seperti ini Bapak Ibu. Simple kan ini?
Made in Indonesia. Biasanya kalau sepatu sekarang ada yang US, UK, FR, JP, Cina, padahal made in Indonesia. Menggunakan pengetahuan mengenai rasio dan perbandingan untuk menentukan ukuran sepatu yang tepat. Kira-kira ukuran sepatunya berapa? 42. Saya gedein deh. Ukuran sepatunya berapa? 38. Saya nyari 38 di mana? 38. Ya. Kita pakai yang mana? 7,5, 7, 42/3, 255, 250. Kalau Indonesia pakai yang mana kira-kira? Pakai Oke, 42/3 itu yang ada. Biasanya kita nomor 40, 41, 42 ya. Tapi ada sepatu kalau yang buatan Tangerang itu pakai nomor UK, yang UK 7, 8, 9, 10 gitu. Oke. Ini yang sering ada. Berikutnya, yang konteksnya adalah pakai numerasi, sosial budaya. Masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini adalah masalah komunitas atau masyarakat, baik itu lokal, daerah, nasional maupun global. Misalkan adalah ketimpangan pendidikan di daerah pedesaan. Biasanya dia menggunakan grafik. Modelnya seperti apa? Seperti ini. Grafik, membaca grafik. Ini juga literasi. Oke, ini modelnya. Seorang reporter berita menunjukkan grafik dan menyampaikan bahwa grafik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kriminalitas. Apakah penafsiran grafik oleh reporter tersebut tepat? Kriminalitas pada tahun 98 ke 99 apakah meningkat? Bapak Ibu tahu yang meningkat dari mana? Dari grafik. Lihatnya dari mana? Dari grafik. Dari angkanya Bapak Ibu ya. Angkanya 98 itu 307. Sedangkan 99 naik jadi 315. Jadi ada peningkatan. Jadi ini adalah contoh untuk numerasi yang di AKM. Levelnya level menengah. Berikutnya, kalau saintifiknya misalkan ini, contohnya seperti ini. Untuk diobati penyakitnya, seorang pasien di rumah sakit disuntik obat. Tubuh pasien secara bertahap mengolah obat tersebut sehingga 1 jam, tersisa 60%, obatnya masih bla 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 bla. Karena saya deg-degan lihat ini dulu nih. Ya. Sebab kalau makin macet. Di sini dilihat pola ini berlanjut terus, yaitu di akhir setiap 1 jam hanya 60% obat dari periode 1 jam sebelumnya yang masih aktif. Pasien tersebut diberi dosis 300 mg obat pada pukul 8 pagi. Lengkapi tabel di bawah ini dengan menuliskan sisa obat yang masih aktif di akhir setiap periode 1 jam berikutnya. Kalau ketemu soal ini, yang dilakukan anak kita adalah mengarang bebas. Ya, pasti dia akan mengarang. Jam 8 300 maka jam 9 berapa? Karena 60% yang hitungnya. Tuliskan jam 10 berapa? Jam 11 berapa? Ini untuk numerasinya. Untuk level kognitif dalam numerasi, kemampuan pengetahuan peserta didik tentang fakta, konsep, proses, dan prosedur. Yang pertama adalah mengingat. Yang kedua adalah mengidentifikasi. Udah ingat, dia identifikasi. Lalu dia mengambil atau memperoleh informasi. Lalu dia mengukur, yang dilakukan oleh anak-anak nih. Lalu mengklasifikasikan. Yang terakhir dia menghitung. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi pengetahuan sendiri tentang fakta, dia akan mengingat dulu, lalu mengidentifikasi, lalu dia mengukur, yang dilakukan oleh anak-anak nih. Lalu mengklasifikasikan. Yang terakhir dia menghitung. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi pengetahuan sendiri tentang fakta, dia akan mengingat dulu, lalu mengidentifikasi, lalu
terus dia mengambil informasi atau dapat informasinya kayak gimana, baru dia mengukur. Setelah dia ukur, baru dia klasifikasikan, baru terakhir dia menghitung. Ini adalah kemampuan pengetahuan strategik dalam proses, konsep, dan prosedur. Penerapannya seperti apa? Oke, penerapannya pertama, siswa akan memilih strateginya seperti apa, terus menyatakan atau membuat modelnya, menerapkan atau melaksanakan. Setelah itu dia menafsirkan, oh berarti ini jadinya begini. Setelah dia cari strategi, membuat modelnya, diterapkan, lalu penafsiran dia, oh jadi seperti ini. Ini adalah penerapan kemampuan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konteks situasi nyata yang untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya untuk penalaran. Ketika penalaran dia akan menganalisis pertama. Yang kedua dia akan memadukan hasilnya. Setelah memadukan dia membuat penilaian. Lalu dia mengevaluasi. Setelah jadi ketularan ya. Mengevaluasi lalu menyimpulkan. Oke, konten domainnya seperti ini. Untuk AKM numerasi, yang pertama adalah geometri dan bilangan, aljabar dan data ketidakpastian. Ini adalah konten domain yang akan dikeluarkan saat AKM besok. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita, ini materi 5 menit, ya 10 menit tanya jawab. Baik, masih ada waktu 9 menit. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, buat PR saya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab hanya ada 2 pertanyaan karena mengingat singkatnya waktu kita. Kecuali kalau Bapak Ibu mau sampai sore, boleh. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau kita sudahi dan akhiri? Baik, ya Kak Arif. Misi. Ya Kak Arif, tunggu. Nih, terima kasih Bapak Ibu ya, kasihan sama saya jauh hukumannya. Ya. Ya, Bertanya, kan saya sempat mendampingi juga ya kemarin AMBK itu simulasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana tips and tricks itu kepada untuk peserta didik dalam menjawab soal-soal numerasi? Kenapa? Karena di soal numerasi itu sebenarnya pertanyaannya simple ya, tapi anak itu karena memang banyak bacaannya sehingga menganggap bahwa itu sulit soalnya gitu ya. Itu palingan Bapak itu aja tips and tricks untuk peserta didik biar kita menyampaikan ke mereka itu gampang. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Biar sekalian. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Siap Kepala Suku? Terima kasih waktu diberikan. Kalau sekilas kan literasi numerasi itu seolah hanya terkait dengan pelajaran matematik dan bahasa Indonesia. Yang jadi pertanyaan adalah apa kontribusi untuk yang pelajaran selain dua itu? Itu saja. Terima kasih. Kontribusi untuk pelajaran yang lain. Baik, yang ada. Dua ya. Satu lagi. Berarti bonus ya, satu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Pak Man ini terbesit tadi sebetulnya saya mau menanyakan, tapi ini ada kaitannya enggak? Tapi setelah saya mendengar pertanyaan dari Pak Man, saya mungkin akan mengutarakan khususnya di literasi ya Pak ya. Saya kebetulan
kebetulan Ibu Om Siti Romlah, pelajaran saya prakarya. Nah, tadi kalau melihat di definisi dari literasi itu adalah kegiatan memahami, mengevaluasi, bla 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 sampai mengolah. Nah, untuk mulai ini saya tertarik di sini ya. Apakah nanti untuk kegiatan yang hari Kamis itu Ibu, itu kita bisa bukan untuk diri ya, tampil lah, perform ke depan di situ anak-anak yang nanti di situ tidak saja baca puisi atau apa. Karena kebetulan kami itu prakarya pengolahan Pak di sini, mengambilnya pengolahan itu. Soalnya dari kita itu punya kelemahan ketika mungkin backgroundnya juga seperti yang Bapak sampaikan ke pasar, anak-anak itu kebanyakan berangkat sekolah tuh tidak sarapan. Nah, mereka itu kalau ada 12 yang sakit, itu yang sudah sarapan tuh hanya 2-3 orang. Yang kebanyakan yang 8 orang itu adalah tidak sarapan. Setelah saya kasih teh manis, setelah kita berikan nasi uduk, sehat lagi Pak. Setelah kita kasih kue dari operasi, sarjana sehat lagi dia, bisa naik lagi. Nah, oleh karena itu saya tuh ingin banget ya anak-anak itu bisa membuat sarapan sendiri di rumah. Walaupun misalnya ibunya sebagai tukang dagang, dia harus pergi ke pasar pagi-pagi sampai anaknya nyebur aja begitu ya Pak ya. Anak bisa bikin sendiri. Misalnya cara contoh, saya bikin nasi goreng yang enak gitu. Anak sendiri yang bisa melakukan. Itu saja mungkin Pak untuk kegiatan literasi bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama tips and tricks. Bapak Ibu dengarkan dulu ya. Oke, bisa kita nih waktu kasihan kalau saya mau jawabnya. Ya Pak, kita juga lihat aja. Oke, yang pertama numerasi tips and triknya. Kalau kita baca di sini mitosnya belajar membaca adalah proses alami, itu mitos. Sedangkan faktanya adalah membaca adalah perlu dilatih. Oke, sekali lagi, membaca perlu dilatih. Siswa membaca lancar belum tentu dia memahami. Berarti perlu latihan. Artinya tip and trick untuk numerasi, baca dulu soalnya baru ke cerita. Itu yang saya lakukan ke anak-anak. Jadi baca dulu soalnya nih, baru dia ke ceritanya. Dan jangan dilepas. Artinya kita bimbing sampai dia paham, tahu kata kuncinya apa nih, dapat kata kuncinya. Gitu. Itu tips saya untuk ke anak-anak. Tetap saya latih anak-anak dengan soal. Sekarang bikin soal gampang pakai ChatGPT. Perlu numerasi berapa banyak jadi. Nah, yang penting anak tahu kata kuncinya apa. Gitu. Jadi baca soalnya dulu, baru baca ceritanya. Mungkin itu ya Bapak. Itu yang saya lakukan. Berikutnya adalah kontribusi mapel lain. Sekali lagi, membaca itu bukan hanya untuk bahasa Indonesia Bapak Ibu. Membaca untuk semua mata pelajaran. Dan perlu dilatih. Tidak bisa anak-anak itu kita lepas. Ya, jadi intinya kita biasakan. Dia membaca, lalu mencari intisarinya, lalu dia menuliskan. Karena prinsip saya adalah ketika dia lihat, dia dengar, kalau nggak ditulisin nggak akan paham. Gitu. Jadi sekali lagi literasi ini bukan untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau numerasi matematika, tapi untuk semua mata pelajaran. Sampai kita guru pun diusahakan selalu berliterasi, membaca, melihat, mendengarkan, karena proses kita adalah mendengarkan, melihat, dan bergerak. Mungkin itu. Berikutnya untuk prakarya, kegiatan unjuk gigi, unjuk gelar. Bisa nggak prakarya membuat itu? Bisa, sekali lagi durasi. Gitu. Durasi waktu yang diperlukan berapa lama? Misalkan anak mau bikin nasi goreng, berarti kan harus bawa kompornya, ribet nggak? Itu maksudnya. Kalau itu tidak memberatkan, monggo, silakan.
Misalkan anak dari rumah jangan bawa berasnya tapi ya Bu ya. Iya, nasinya udah perah gitu ya. Ya emang nasi goreng kan ada nasi perah ya Bu, yang masih keras. Jadi bawa nasinya yang siap digoreng. Jadi logikanya adalah kita sama kayak tukang nasi goreng. Durasi masak dia kan paling berapa lama kan gitu ya. Nah itu bisa saja ibu bikin lomba. Atau misalkan 1, 2, 3 satu kelas masak sini dia pindah ke sini, masak sini pindah ke sini untuk ketukeran. Jadi tetap skillnya kita ambil. Sekali lagi literasinya di mana Bapak Ibu? Kalau mau lebih literasinya di mana? Literasi buat teman-teman yang lain adalah cara membuat nasi goreng. Prosedurnya seperti apa? Bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja. Itu juga. Jadi ketika ada temannya masak, temannya cerita, ini bahan yang digunakan adalah ini, gitu. Mungkin itu untuk yang prakarya. Bisa jadi dengan yang lain juga seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, mohon maaf kalau tidak memuaskan karena saya bukan sebagai pemuas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup materi yang disampaikan? Sudah Ibu. Ya, saya titip untuk literasi dibiasakan anak membaca 15 menit. Jadi dia membaca, setelah itu kalau bisa dia menceritakan. Setelah dia baca, menceritakan, dia menuliskan. Yang nantinya ujung-ujungnya goalnya adalah SMP 149 mempunyai buku literasi sendiri dengan hasil karya siswa. Misalkan guru bahasanya punya inisiatif, kita bergurindam atau membuat pantun anak-anak, membuat puisi. Nanti dari kelas 7 sampai kelas 9 puisinya dikumpulkan jadi satu, kita bukukan. Buku puisi 149. Jadi punya sendiri. Gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta pulang dulu atas penyampaian materi dari Bapak-Bapak. Begitu banyak materi yang sudah disampaikan. Untuk acara selanjutnya itu kita doa penutup, ya. Alhamdulillah karena acaranya sudah berlangsung dengan tertib. Doa penutup akan dipimpin oleh saya lagi. Oh Innova, Bapak dong yang maju. Doa penutup oleh Bapak Ustaz Rizky Irawan Banani. Kepada Bapak Rizky dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, marilah kita tutup ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita juga bisa memajukan SMP 149 ini dengan literasi dan numerasi. Kita baca dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi